Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh ada di tempat ini. Dan suasana surga bisa saya rasakan secara pribadi. Karena yang ada berdiri di sini membangkitkan suasana itu. Dan itu adalah bukti bahwa pelayanan di sini bertumbuh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus kesempatan yang luar biasa yang lewat gembala di sini berikan bagi saya kepercayaan dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan. Kalau saya perhatikan bukan makanan yang lembut, tetapi makanan keras. Siap terima? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dalam beberapa hari ini saya bergumul untuk pelayanan di tempat ini. Dan setiap minggu kecuali minggu pertama saya harus mempersiapkan pelayanan khotbah. Minggu pertama sudah diisi oleh suami saya. Dan saya yang bukan dari latar belakang teologi, Tuhan percayakan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya kemudian mempersiapkan ini dan pelayanan-pelayanan selanjutnya yang sudah sampai tahun depan, saya kadang-kala dalam posisi yang Tuhan mau bicara apa lagi. Karena saya berkomitmen untuk tidak mengulang setiap pemberitaan firman. Karena saya bagikan juga di YouTube. Itu untuk apa? Untuk membekali saya juga supaya saya banyak belajar firman. Dalam keterbatasan ini Bapak Ibu, saya begitu bersemangat ketika Tuhan bicara lewat keadaan, Tuhan bicara lewat situasi, dan Tuhan bicara lewat orang lain. Dan kesempatan ini saya ingin bagikan bagaimana berkat firman Tuhan ini sudah datang dalam kehidupan saya pribadi lewat keadaan, lewat orang lain yang berinteraksi dengan saya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah kisah yang sudah sama-sama kita tahu dalam firman Tuhan perjanjian baru. Sebuah penghukuman yang Tuhan berikan, kematian tragis sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Kemudian banyak sekali penafsiran tentang hal ini, perdebatan mengapa di zaman kasih karunia Allah harus menghukum dengan begitu kejam. Ini akan kita pelajari bersama-sama, menjadi sebuah pelajaran yang berharga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau saya waktu kecil, ini selalu saya dibawa bahwa mereka tidak membayar perpuluhan, mereka tidak melakukan ini, itu yang terekam. Tetapi sekali lagi ada hal yang Tuhan taruh dalam hati saya yang ingin saya bagikan. Mengawali ini semua, mari kita kemudian membaca pembacaan kita yang pertama untuk mendasari pelayanan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Kalau kita biasa berdiri, kita sama-sama berdiri dan membacakan dengan keras. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ananias adalah sepasang suami istri yang tinggal dan menjadi anggota gereja mula-mula. Begitu baiknya pergaulan yang ada saat itu. Bahkan sesama mereka membagi-bagikan. Semacam ada harta bersama untuk saling melengkapi, saling menolong. Dalam persekutuan mereka saling memberkati. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dikisahkan, Bapak Ibu, ada sebuah kematian yang tragis. Saya sudah ungkapkan di awal tadi. Menjadi pertanyaan, mengapa Ananias dan Safira dihukum mati? Harus menjadi perhatian saya dan saudara. Saya akan membawa dua hal yang menjadi penyebab. Kita akan dapati pertama dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Perhatikan pembacaan kita masing-masing. Di sana Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, kisah ini sebenarnya tidak lepas dari kisah sebelumnya. Ketika mereka ada kesepakatan dalam berjemaat untuk kemudian harta itu menjadi harta bersama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, Barnabas, kalau kita kemudian mundur di Kisah Para Rasul yang keempat, ayat-ayat terakhir di sana dijelaskan bahwa ada seorang yang disebut Barnabas, yang nama aslinya Yusuf. Dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Dia menjual hartanya dan dia membawa di kaki para rasul. Nah, apa yang dilakukan ini, saya percaya mendapat pujian, mendapat penghargaan dari sesama jemaat, bahkan dari Rasul Petrus. Karena ditulis, kalau tidak ada kesan, tidak akan dicatat. Betapa berkesannya, betapa menjadi teladan apa yang dikerjakan oleh Barnabas, sehingga dicatat oleh Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul. Ini yang kemudian menggerakkan, memotivasi Ananias dan Safira untuk melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ananias dan Safira ini ternyata punya motif yang salah dalam melakukan hal yang baik. Karena apa kita boleh baca tadi bahwa dia mendustai Roh Kudus, menahan sebagian. Sebenarnya tidak apa-apa menahan sebagian asal engkau bicara sejujurnya. Kalau kita perhatikan, Petrus bilang begitu, dalam kuasamu. Kalau engkau membutuhkan hal itu, katakan dengan terus terang.
mereka dibelenggu dengan roh munafik untuk kepentingannya sendiri. Munafik itu dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan hipokritos. Berpura-pura melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau mengaku sesuatu yang faktanya tidak seperti itu. Dan hipokritos juga itu artinya pemain drama atau pemain teater, karena mereka dituntut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan kehidupan mereka atau karakter mereka atau suasana hati mereka. Mereka dituntut untuk berperan, berdrama, acting. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru ada lebih dari 20 kali kata yang menyatakan munafik dicatat dalam perjanjian baru. Dan pada intinya, ketika kita melihat setiap kata-kata ini, banyak ditulis oleh Matius, melekat apa yang namanya suka dipuji, suka dilihat, sehingga jadi munafik. Suka mendapat pengakuan dari orang lain, kita berlaku seolah-olah. Dalam Matius 6 ayat 2, ayat 5, ayat 16, di sana dikatakan kalau itu memberi dengan motif yang suka dipuji, berdoa dengan motifnya suka dilihat, dan berpuasa juga demikian. Kalau motivasi kita, kalau yang mendasari kita bukan kemurnian untuk melakukan kepada Tuhan dan hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, hati-hati, roh munafik itu sudah mendatangi hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak suka dengan hal itu. Bahkan Tuhan Yesus marah besar ketika mau kita kemudian melihat Matius 23 ayat 1 sampai 26. Di sana dikatakan, celakalah kamu, celaka orang-orang munafik. Bahkan dikatakan kalau dalam bahasa yang sudah marah besar. Kalau di ayat yang ke-33, kamu ular-ular, kamu keturunan ular-ular. Untuk mereka yang munafik, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Begitu kerasnya firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada saya dan saudara untuk bicara dan menegur kehidupan kita. Jangan munafik. Amin. Lebih baik kita berterus terang soal apapun itu. Soal dosa, Daud berterus terang kepada semua rakyatnya, saya berdosa tentang Batsheba. Dan itu tidak akan menjadi intimidasi bagi saya dan saudara ketika engkau mengaku dengan jujur, daripada engkau berpura-pura sok suci. Karena ketika engkau membereskan itu dengan Tuhan, ada pemberesan tentang hal itu dengan Tuhan, siapa yang akan menghakimi engkau? Tuhan saja sudah mengampuni. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak senang walaupun segala sesuatu engkau kerjakan. Dikatakan dalam firman Tuhan, semua engkau sudah buat, hal-hal kecil ini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sudah kerjakan. Tetapi ternyata tidak ada kemurnian. Hati mereka busuk, hati mereka tidak bersih. Dikecam dan ditegur Tuhan dengan keras. Bapak Ibu Saudara kekasih
Kristus. Motif dari Ananias dan Safira menginginkan penghargaan, penghormatan, dan pujian atas kemurahan hati mereka dan berdusta untuk mendapatkan reputasi yang baik, mendapatkan image yang baik, terkesan baik. Tetapi apa yang mereka inginkan itu, reputasi dan image itu sebenarnya bukan merupakan hak mereka. Menginginkan juga pujian itu sebenarnya hal yang tidak baik, itu kesombongan. Apalagi engkau menginginkan pujian dari sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan secara sempurna. Sebagian ditahan maunya pujian yang sama dengan orang yang melakukan ketulusan. Saudara kita dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita perhatikan ayat 4b. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau mendustai Allah ketika dalam pelayanan yang engkau kerjakan itu curang. Jangan coba-coba mengadali Allahmu. Jangan engkau pikir bahwa Allah tidak tahu. Allah Maha Tahu. Sehingga di sini dikatakan engkau mendustai Allah ketika engkau lakukan hal itu dalam gereja, ketika engkau lakukan itu dalam pelayanan, itu sama dengan engkau menipu Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka bersandiwara bukan kepada Petrus, bukan kepada para rasul, bukan kepada manusia, tetapi mereka bersandiwara kepada Tuhan. Ada lagunya Bapak Ibu ya, jangan bersandiwara kepada Tuhan. Roh munafik itu sudah kita lihat menandakan bahwa hatinya itu dikuasai roh jahat. Itu yang salah, dikuasai oleh roh jahat. Yang harusnya hati kita, pikiran kita, nurani kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika diambil alih oleh roh munafik itu yang berkata dalam hati kita, digantikan oleh roh jahat. Yang kedua, mengapa mereka dihukum mati? Kita perhatikan Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Di sana dikatakan dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan kemudian kalau kita kemudian hubungkan di ayat yang 9, ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi yang kedua yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, tadi saya kemudian ingat
Dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Persekongkolan jahat yang dikerjakan Ananias dan Safira itu kepada Tuhan bukan main-main. Jadi hati-hati ketika dalam kehidupan saya dan saudara, pertama tadi ada roh kemunafikan, kemudian ada yang dinamakan persekongkolan itu. Persekongkolan itu kan lebih dari satu, seperti suami istri. Jadi ada unsur rencana jahat seperti ayat 4b tadi. Mengapa kau merencanakan dalam hatimu? Ada perencanaan, ada niat, berarti sadar melakukan itu. Dan yang kedua, itu setahu Safira berarti ada kesepakatan. Mereka berdua sadar. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bawa kita dalam kisah yang lain dalam perjanjian lama, kematian yang tragis. Anak-anak Imam Harun, Nadab, dan Abihu. Di dalam Imamat 10 ayat 1 saya bacakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu di sana dijelaskan mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kemunafikan itu menguasai hatimu, yang membakar semangatmu itu adalah hal yang tidak berkenan, kejahatan. Itu adalah api asing. Api asing bukan murni di hadapan Tuhan. Sehingga tidak lama berselang, ayat 2 Imamat 10, keluarlah api dari hadapan Tuhan. Mereka dihanguskan sehingga mati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Mati dalam pelayanan, mati dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, amin. Jangan ada api asing. Jaga kemurnian hatimu, karena engkau bisa mati dalam pelayanan. Saya tidak bicara mati secara fisik. Banyak hal yang akan mendatangi engkau, mati secara berkat, mati secara damai sejahtera, apalagi mati imanmu. Hati-hati Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata terjawab yang menjadi pertanyaan selama ini, mengapa harus dihukum mati? Karena pertama, roh munafik itu adalah roh jahat, telah menguasai hatinya, telah menggeserkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Biar Roh Kudus memerintah hati kita masing-masing. Dia bukan saja bertata, tapi memerintah. Izinkan Dia yang menguasai hati kita. Amin. Dan yang kedua, jangan pernah ada persekongkolan yang jahat di mata Tuhan. Karena itu merupakan api asing bagi Tuhan. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, dan sementara kita tidak menjaga kemurnian hati kita, percuma. Semua engkau kerjakan, engkau munafik kalau hatimu tidak bersih, kata Tuhan. Bapak Ibu, Ananias dan Safira itu punya arti yang bagus nama mereka. Ananias ini saya lihat dicatat itu artinya Allah telah memberikan atau Allah rohani, dan Safira itu cantik jelita. Demikian juga anak-anak dari Harun, mereka itu juga diangkat dalam pelayanan. Ini mau bicara kepada saya dari saudara
menjadi jaminan. Masing-masing kita mari punya hati yang bersih. Lukas yang mencatat tentang kisah ini. Kenapa dia harus mencatat sebuah kisah yang mencoreng pelayanan jemaat mula-mula? Kemudian kenapa dia harus mendahului dengan Barnabas? Mari kita lihat Bapak Ibu, betapa Lukas ingin menggambarkan kepada saya dan saudara. Dia tidak cukup menulis tentang Barnabas, tetapi dia perlu menulis tentang kisah dari Ananias dan Safira. Kalau kita perhatikan dalam kitab kita, di situ dijelaskan mulai dengan kata ada seorang yang lain di ayat pertama. Jadi ada pembandingan antara Barnabas dan Ananias Safira yang ingin dibagikan oleh Lukas. Pertama, Lukas ingin sampaikan kepada saya dan saudara pentingnya relasi yang baik. Amin. Pentingnya relasi yang baik. Pengutusan berdua oleh Yosua masuk sampai ke kota Yeriko. Kemudian Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua supaya apa? Melengkapi satu dengan yang lain, menolong satu yang lain. Nah, suami istri saya katakan itu adalah cikal bakal dari sebuah relasi. 1 Petrus 3 ayat 1 di sana dikatakan, demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu, perhatikan dengan baik supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Harusnya ketika rencana ini disampaikan Ananias, Safira itu menegur. Kalau kita perhatikan suami kita tidak bisa ditegur dengan kata-kata. Ayat ini katakan tanpa perkataan pun kita bisa menangkan dengan berdoa, bukan bersekongkol. Mengetahui rencana, menyetujui rencana, dan kemudian terlibat dalam persekongkolan jahat itu. Peran saya dan saudara dalam sebuah relasi, istri dengan suami, suami dengan istri, demikian sebaliknya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala. Jangan pernah ada persekongkolan jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita kemudian menggambarkan kehidupan suami istri sebagai cikal bakal dari relasi. Bukankah istri itu penolong? Jadi harus ada salah satu di antara saya dan saudara menjadi penolong dalam relasi kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Komunitas yang diinginkan oleh Lukas, relasi yang diinginkan oleh Lukas adalah untuk saling memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu perlu kita juga mempunyai komunitas yang baik. Ya. Karena firman Tuhan di Korintus 15:3 itu dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebaikan yang baik. Kita tahu menempatkan diri kita supaya kita itu punya integritas sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu kita ini anak-anak Tuhan, identitas kita apa?
Yang kedua yang ingin dibagikan oleh Lukas bagi saya dan saudara, pentingnya teladan yang baik. Tidak secara kebetulan kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 itu, di sana saya kemudian melihat dan Tuhan memberikan rema ini kepada saya karena saya begitu penasaran dengan ayat 6 dan ayat 10. Perhatikan ayat 6 ayat 10. Lalu datanglah beberapa orang muda. Ayat yang ke-10, ketika orang-orang muda itu masuk, penggambaran apa yang kita temui? Bukan secara kebetulan anak-anak muda ini ada di situ, dan tidak juga secara kebetulan kemudian Lukas mencatat sampai 2 kali bahwa di sekitar saya dan saudara ada anak-anak muda, ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada orang-orang yang masih kanak-kanak rohani, yang dimana Tuhan tempatkan saya dan saudara untuk jadi teladan bagi mereka. Amin. Kita yang katanya dewasa rohani, kita yang katanya sudah melayani, kita yang katanya sudah sekian tahun mengiring Tuhan, di sekitar kita itu ada orang-orang yang membutuhkan saya dan saudara menjadi teladan bagi mereka. Kalau Ananias dan Safira tidak mati, roh yang sama akan merasuki mereka yang belum kuat, masih muda. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan suami istri itu begitu diperhitungkan Tuhan. Ketika Ibu Yesus bilang sama Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Tuhan Yesus apa? Waktuku belum tiba. Tetapi kenapa Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan lakukan? Karena Tuhan begitu memperhitungkan pernikahan. Karena pernikahan itu yang akan melahirkan anak-anak yang menjadi generasi bagi saya dan saudara. Begitu pentingnya itu, begitu pentingnya pelayanan Tuhan hadir dalam rumah tangga saya dan saudara. Karena engkau adalah orang yang harusnya menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Amin. Jadi teladan yang baik. Jadi teladan yang baik bagi anak-anak muda. Puji Tuhan, haleluya. Petrus harus beres-beres dari dalam. Petrus harus membersihkan dari dalam. Pelayanan ini masih mula-mula. Jangan sampai ada pesan-pesan teladan yang tidak baik dalam pertumbuhan gereja nanti. Surat Paulus dalam Titus 2 ayat 6 sampai 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau apa? Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti segenap hati. Jangan separuh dikasih, separuh ditahan, kemudian bilang semuanya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa yang ingin Lukas bagikan? Karena Lukas sendiri
Jadi kesimpulannya, mengapa Ananias dan Safira dihukum mati? Pertama, karena ada roh munafik yang menguasai hati mereka, yang sungguh dibenci oleh Allah. Karena kalau sudah ada roh iblis, roh Tuhan itu nggak akan masuk lagi. Bisa jadi juga sering mereka lakukan, sehingga mereka ditegur keras karena sudah roh. Orang bilang sudah mendarah daging. Yang kedua, karena Tuhan tidak suka persekongkolan jahat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan kesimpulan yang lain, mengapa Lukas menulis kisah ini? Karena Lukas ingin menegaskan kepada saya dan saudara pentingnya relasi yang baik, pentingnya teladan yang baik, dan pentingnya untuk percaya diri engkau tidak munafik. Amin. Haleluya. Jangan punya roh Ananias dan Safira. Jangan punya roh munafik dan persekongkolan yang jahat. Jangan mengambil keuntungan pribadi dalam pelayanan dari sesuatu yang engkau lakukan, apalagi sebenarnya engkau tidak lakukan. Jangan seolah-olah engkau paling berjasa di dalam gereja ini sehingga pantas dihargai, padahal kenyataannya B aja. Atau ada di antara kita yang seolah-olah paling berkorban supaya dicatat atau dilihat orang, diakui orang, saya yang paling banyak berkorban, berhak dipuji. Padahal masih ada orang yang lebih banyak berkorban, tetapi diam saja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa pantas mendapatkan sesuatu pengakuan dari hal yang engkau tidak lakukan sepenuhnya, dari hal yang motifnya tidak baik, dari hal yang engkau lakukan tidak secara utuh. Jangan landasi juga kemudian pelayananmu karena untuk menyayangi orang lain, merasa tersayangi, kemudian itu yang menjadi motivasimu cuma untuk menyayangi pelayanan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya jangan berbuat sesuatu hanya untuk mengambil hatinya manusia, tetapi ternyata tidak mengambil hatinya Tuhan. Itu adalah ablasi, itu menustai Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita melakukan di dalam dunia ini, kita melakukan untuk kemudian dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Dalam hal apapun ini dikatakan seperti untuk Tuhan, dengan segenap hatimu. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau dipuji dengan pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati menganggap seorang lebih penting, lebih utama dari dirimu sendiri. Dan saya akan bacakan Bapak Ibu, Korintus 10 ayat 18 di dalam terjemahan IMB. Sebab yang terpuji bukanlah orang yang memuji dirinya sendiri, melainkan ia yang dipuji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang puji, tidak akan disangkal oleh manusia. Jangan manusia puji kemudian disangkal oleh Tuhan. Kita baca sebagai ayat terakhir, apa yang sudah kita baca sebagai landasan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 14-15 ayat pokok kita tadi.
apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jangan biarkan roh jahat itu mengambil hal hati kita, karena melahirkan maut. Sebaliknya Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpanjang kehidupan. Tadi itu melahirkan maut, tetapi ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan firman, dengan Roh Kudus, akan terpanjang kehidupan. Haleluya. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan mengenal hati. Jangan berdusta dan menipu Tuhan. Miliki hati yang bersih, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hati kita bersih, hati kita tulus, kita berintegritas, kita tidak akan mati, tetapi kita akan hidup, bertumbuh, diberkati dan dihargai. Itu balasan buat saya dan saudara. PR di rumah, kita perhatikan Kisah 5 ayat 12 sampai 16. Ketika Petrus bersih-bersih dalam jemaat mula-mula, apa yang dikerjakan oleh Tuhan tanpa dicari-cari, dampaknya luar biasa. Tanda-tanda mujizat Tuhan kerjakan lewat kehidupan jemaat itu. Setelah beres-beres, setelah jaga hati, ada berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupanmu. Beres-beres hatimu. Amin. Motifmu benar, engkau akan dihargai. Mereka bertambah banyak, berkat jasmani, berkat rohani akan menjadi bahagianmu kalau engkau beres-beres hatimu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang imam musik dan singers. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini sudah terlebih dahulu datang dalam kehidupan saya, sudah terlebih dahulu menegur saya, dan kembali lagi saya